Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Selamat datang dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Sin City tahun 2005, di mana Sin City adalah film yang dibuat dengan film yang seluruh isinya itu adalah hitam putih. Gak ada warna lain kecuali di bagian pertamanya itu adalah yang berjudul The Yellow Bastard, yang kedua The Customer is Always Right, dan yang ketiga The Hard Goodbye, dan yang terakhir The Big Fat Kill. Di sini bagian yang paling pendek itu adalah bagian The Customer is Always Right, dan The Hard Goodbye itu paling pendek, gak panjang-panjang amat. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini, dan kalian membantu menyemangatkan owner ini untuk terus upload hampir setiap hari dan terus membuat konten rangkuman film agar bisa membuat kalian senang dan bisa menonton video dari channel ini. Oke, jadi bagi yang mau request film silahkan langsung komentar aja di bawah, nanti gua penuhin film yang kalian request itu. Film apapun kalian boleh tulis aja di bawah. Oke, langsung aja kita mulai di bagian pertamanya, The Yellow Bastard. Sebelum dimulai, film itu menunjukkan ada seseorang yang mengendarai mobil dan ia memiliki lencana polisi, di mana orang itu bernama Hartingan. Di sini Hartingan bertemu dengan Bob dan ia memutuskan untuk menolong Nancy, si gadis yang berumur 11 tahun itu yang akan diperkosa dan dimutilasi hingga menjadi pita, katanya si Harrington. Di sini Bob berkata, "Kau tidak akan menolong siapapun." Singkat cerita, Hartingan pun langsung memukul si Bob dan hingga pingsan, dan Hartingan berkata cara mengakhiri kemitraan. Singkat cerita, Harty pun pergi menyelamatkan Nancy, dan di tengah perjalanan ternyata penyakit jantungnya kumat. Di sini ia kemudian meminum obat dari dokter dan sampailah ia di tempat Nancy berada. Di sini ia menembaki 2 orang dan 1 orang lagi berhasil kabur membawa Nancy. Dan tibalah di dermaga, sejenis dermaga ya. Singkat cerita, Harty menembak pria itu di bagian telinga, tangan, dan kemaluannya. Singkat cerita, si Bob pun datang dan menembaki si Harry dari belakang beberapa kali. Tetapi ia masih hidup dan bertahan. Sampai di mana Harty berusaha mengambil senjata, ia pun ditembak lagi oleh si Bob hingga ia terduduk tak bisa berdiri. Di sini Bob pun berkata hal yang sama, ini adalah cara mengakhiri kemitraan. Singkat cerita, polisi berdatangan dan mereka dibawa ke rumah sakit. Ternyata Hartingan masih hidup dan masih bertahan, ia dirawat di rumah sakit. Scene pun singkat cerita berpindah lagi memperlihatkan Hartingan, ya sebut saja namanya John Hartingan, namanya kita panggil saja John. Ia dipukul hingga terluka. Dan scene kemudian memperlihatkan Nancy sering mengirimkan surat. Singkat cerita, 8 tahun telah berlalu. Nancy tidak lagi mengirimkan suratnya. Tak lama kemudian surat datang dan berisi jari telunjuk kanan seseorang, gadis yang berusia 19 tahun, di mana itu adalah Nancy. Di sini John emosi karena ia berpikir jari itu adalah milik Nancy. Bagaimana mereka bisa menemukan Nancy? Singkat cerita, ia pun keluar dari sana dan ia bertemu dengan Bob. Di sini John ingin mencari si Nancy. Singkat cerita, ia menemukan Nancy berada di seperti ya kafe malam gitulah, tempat diskotik gitu. Di situ ia melihat dan Nancy sedang menari. Ya, dia adalah penari tiang. Singkat cerita, di sini Hartingan atau si John itu pun melihat si The Yellow Bastard dan duduk di sana. Jadi ia tidak mau membahayakan Nancy dan ia kemudian beranjak pergi. Akan tetapi, sewaktu ia ingin pergi, Nancy melihatnya dan Nancy langsung lari ke tempat ia berada dan langsung menciumnya. Singkat cerita, sewaktu mereka di jalan ada yang mengikuti mereka dan disinilah terjadi adu tembak dan orang itu pun belum tewas, hampir tewas. Di sini diperlihatkan darahnya berwarna kuning, namanya juga The Yellow Bastard. Dan hanya ia seorang di film ini yang berwarna, sisanya hitam putih ya bagi yang tidak tahu. Singkat cerita, setelah mereka sampai di hotel, mereka masih diikuti. Dan di sini Nancy menyukainya.
Singkat cerita mereka bercipokan dan kemudian terhenti karena si John tidak sanggup karena Nancy masih anak-anak. Tak lama sewaktu ia mandi, ia didatangi manusia kuning itu dan ia pun melihat Nancy disuntik dan Hartigan pun digantung begitu saja. Di sini Hartigan masih berusaha untuk menyelamatkan diri dari sana dan ia pun selamat dari sana. Singkat cerita, ia pun pergi mencari Nancy untuk menyelamatkannya dan di sini Nancy disiksa dengan dicambuk. Singkat cerita, The Yellow Bastard ini, si kuning ini berhasil dilumpuhkan si John. Termasuk John juga mencabut titiknya dari sana. Dan mereka pun selamat dan Hartigan membunuh dirinya sendiri, entah kenapa. Karena ia ingin menyelamatkan Nancy, jadi lebih baik ia yang mati daripada Nancy yang mati. Oke, kemudian masuk ke bagian keduanya. Di The Customers Is Always Right. Film dimulai dengan menunjukkan pria dan wanita. Singkatnya mereka bercipokan dan kemudian pria itu pun menembak cewek itu. Singkat cerita, film memperlihatkan seorang gadis yang ada di dalam lift dan film pun tamat begitu saja di bagian ini. Entah kenapa film part 2 ini, bagian keduanya ini sangat pendek, gue gak tahu. Oke, lanjut aja ke bagian ketiga yaitu The Hard Goodbye. Di mana diperlihatkan adegan bercocok tanam. Setelah mereka selesai, mereka tidur dan tak lama kemudian ia bangun dan ternyata cewek itu sudah meninggal, dibunuh oleh cowok yang bernama Kevin yang masuk itu. Ya, di sini pas nengok cowok itu, gue pikir dia adalah pemain Harry Potter ya. Tak lama kemudian polisi datang. Di sini cowok ini pergi dari sana dengan melawan semua polisi itu. Cowok itu bernama Marv. Di sini ia ingin membalaskan dendam kematian Goldie. Scene kemudian berpindah memperlihatkan cewek yang telanjang menghampiri si cowok ini yang bernama Marv. Singkat cerita, Marv pun pergi ke rumah ibunya dan bertemu dengan ibunya itu. Singkat cerita, scene pun kembali memperlihatkan Nancy kembali. Tak lama kemudian ada dua orang yang menodongkan pistol ke Marv. Di sini Marv pun ikut keluar dengan mereka. Singkat cerita, Marv berhasil melumpuhkan mereka semua. Menghajar pria lain di kamar mandi dengan memasukkan kepalanya ke jamban dan menyeret kepalanya di jalan raya. Ya agak serem sih nengoknya, cuman biasa aja sih karena filmnya hitam putih jadi gak gitu nampak ya. Singkat cerita, Goldie datang dan menabrak si Marv. Singkatnya, Marv sampai ke peternakan itu dan terjadilah pertarungan. Singkat cerita, Marv kalah karena Kevin terlalu cepat dan lincah dan ia bertarung tanpa ada suara. Setelah ia sadar, ia melihat banyak kepala wanita yang tergantung di sana sebagai pajangan. Di sini si Lucy, ya kita tahu namanya Lucy, ia pun tertangkap dan berkata kepada si Marv bahwa si Kevin lah yang memakan sisa bagian tubuh para wanita di sana dan tulang itu diberikan kepada anjing tadi. Dan di sini Marv berhasil mengeluarkan mereka dari situ. Akan tetapi di sini sewaktu Marv ingin membunuh mereka semua, ia digagalkan si Lucy dan Lucy menyerahkan senjata itu pada mereka. Singkat cerita, Lucy pun tewas ditembak mati oleh pria itu. Bandel sih kan, so hebat. Di sini Marv berhasil melumpuhkan mereka semua. Singkat cerita, ia bertemu kembali dengan Goldie yang ternyata bukan Goldie, tetapi saudara kembarnya yang bernama Wendy. Singkat cerita, mereka berdua bekerja sama ingin membalaskan dendamnya. Dan mereka pun sampai di sini. Di tempat peternakan itu, Marv turun dan akan membunuh si Kevin. Di sini terlihat Marv sangat kesusahan untuk melawan Kevin. Akan tetapi, singkat cerita, ia berhasil memborgol tangan Kevin dengan tangannya itu. Dan Kevin kalah. Ia berhasil menang. Singkat cerita, Marv pun memutilasi badannya Kevin hingga tersisa badannya tanpa tangan, tanpa kaki. Akan tetapi, Kevin masih hidup. Matanya masih menatap si Marv. Dan di sini Marv pun kesel karena ia masih bisa menatap. Marv pun kembali mengambil gergaji itu dan menggergaji kepalanya. Singkat cerita, kepalanya putus. Dan Marv berusaha menjalankan rencananya untuk membunuh si Rock. Di sini ia memberikan kepala Kevin ke Roa. Singkat cerita, ia pun berhasil membunuh si Roa. Dan si Marv pun dibawa ke rumah sakit karena ia tertembak oleh pasukan yang dimiliki si Roa.
Padahal ia ingin mati, tapi tak jadi mati karena tembakan itu tidak mengenai organ yang membuat dia langsung mati. Dan di sini Marv berkata, seharusnya aku jadi mati aja ya. Tak lama kemudian Wendy menghampiri si Marv dan kemudian si Marv dicium oleh si Wendy. Dan ia berkata, kamu bisa memanggil aku Goldie kalau kau mau. Singkat cerita, Marv pun dihukum mati dengan mengalirkan tegangan listrik tinggi ke otaknya. Akan tetapi setruman pertama tidak berhasil, Marv masih hidup, dan setruman kedua berhasil. Di sini Marv pun mati, dan bagian ketiga ini pun selesai. Dan lanjutlah di bagian selanjutnya, di mana merupakan bagian terakhir dari film Sin City yang berjudul The Big Fat Kill. Ini bagian yang seru ya, sama yang pertama The Yellow Bastard ini seru bagi gua. Film dimulai dengan Sally yang dipukul oleh segerombolan pria. Kemudian ketika pria ini ke kamar mandi, ia bertemu dengan pacarnya Sally. Dan di sini pacarnya Sally mengancam akan membunuhnya. Di sini ia pun dimasukkan kepalanya ke jamban, akan tetapi ia tidak membunuhnya, hanya memberi pelajaran saja. Singkat cerita, pacarnya si Sally, si Dwight, akan membunuh Jack karena ia berkata Jack itu berbahaya. Singkat cerita, tibalah Jack dan kawannya di kawasan yang dikuasai para wanita di sana. Singkat cerita, mereka menutupi gerbang itu dan tidak ada jalan keluar dari sana. Di sini sewaktu Jack menggoda cewek ini, Jack membuat kesalahan dengan menodongkan pistol ke cewek itu dan tangannya pun diputuskan oleh si Miho dengan melempar seperti shuriken gitulah ya. Singkat cerita, ternyata di sini Miho membunuh mereka semua, termasuk si Jack. Akan tetapi si Jack di sini belum tewas seutuhnya. Sewaktu Dwight ingin mengecek mereka dan para wanita itu mengambil harta mereka punya. Di sini Dwight menemukan bahwa si Jack adalah seorang polisi. Dan di sini Jack berkata kepada cewek lainnya bahwa mereka telah membunuh seorang polisi. Dan ternyata mereka mempunyai kesepakatan dengan polisi bahwasanya jika polisi masuk ke wilayah itu mereka harus keluar dengan selamat. Jika tidak, maka kesepakatan akan berakhir dan kota itu tidak dikuasai oleh mereka lagi. Singkat cerita, mereka semua panik. Dan di sini Dwight memutuskan untuk membuang jasad mereka ke dalam lubang. Singkat cerita, bagasi itu tidak muat dan di sini si Dwight menyuruh Miho untuk memotong tubuh jasad itu hingga berkeping-keping dan akhirnya terpotong. Dan singkat cerita, dalam perjalanan Dwight untuk menguburkan mereka semua, Jack ternyata masih hidup walau kepalanya sudah tertancap oleh pistol itu. Singkat cerita, Dwight dibunuh di tengah jalan dan suatu ia ingin menguburkan mereka semua. Sini kemudian memperlihatkan Dwight ternyata masih hidup karena ia tertembak di bagian lencana polisi, bukan dalam dirinya sendiri. Di sini ia kemudian melenyapkan orang-orang itu yang merupakan pembunuh bayaran atau tentara bayaran gitulah. Dan ia pun bunuh diri. Akan tetapi tidak. Jadi karena ia diselamatkan Miho. Singkat cerita, mereka akan mencari mata di kota tua itu dan menyelamatkan Gale. Singkat cerita, mereka pun merencanakan untuk menyelamatkan Gale terlebih dahulu baru melakukan pembantaian besar-besaran dan itulah merupakan judul dari film ini, yaitu The Big Fat Kill. Singkat cerita, pengkhianat itu adalah si Becky. Nah, di sini mereka berhasil menyelamatkan Gale dan dimulailah pembantaian itu. Semua orang di sana dibunuh oleh Dwight dan wanita-wanita itu. Singkat cerita, film pun tamat. Film yang sangat seru untuk ditonton. Bagi yang mau nonton, kalian bisa nonton sendiri. Seru lah pokoknya filmnya itu. Yang berdurasi 2 jam 20 menitan saja. Dan bagi yang mau request film, silahkan komentarnya di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Serta yang paling penting, subscribe. Supaya kalian dapat mendukung channel ini untuk terus berkembang dan berusaha untuk upload konten setiap hari. Dan membuat konten-konten yang berkualitas. Bukan berkualitas saja, maksudnya dia mempunyai konten-konten yang menarik lah pokoknya. Intinya itulah. Oke.
Dan jangan lupa bagi udah subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Sampai jumpa di video rangkuman selanjutnya. There's no air left to breathe. Shine a light.